Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Bertemu lagi sama saya, Fatul Hakim Fadilah, di konten pendidikan yang yang setelah UTS, setelah pertemuan ke-9, konten yang ke-9. Di sini saya akan menjelaskan PPN masukan dan PPN keluaran. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 24, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP atau JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor BKP. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 25, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud atau JKP. UU PPN pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Lalu UU PPN pasal 9 ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud UU PPN pasal 13 ayat 9 dan ayat 9, ayat 5 dan ayat 9, Lalu ada UU PPN pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Lalu ada UU PPN pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ingat, jika PM lebih dari PK sama dengan pajak lebih bayar. Lalu jika PM kurang dari PK sama dengan pajak kurang bayar. Contohnya nih. Jadi di sini PT kita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP, dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut selama 1 semester. Januari 2014, pajak yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ingat, jika PM lebih dari PK sama dengan pajak lebih bayar. Lalu jika PM kurang dari PK sama dengan pajak kurang bayar. Contohnya nih. Jadi di sini PT kita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP, dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut selama 1 semester. Januari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKB yaitu 6 juta rupiah. Terus pajak keluaran yang telah dipungutnya 3 juta rupiah. Pada bulan Februari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 6 juta, lalu pajak keluaran yang telah dipungutnya 7 juta. Di bulan Maret 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP adalah 6 juta, dan pajak keluarannya yang dipungutnya adalah 12 juta. Terus di bulan April, pajak pengeluaran BKP-nya ada 5.500.000, pajak pengeluarannya masih 0. Pajak bulan Mei-nya juga pajak yang telah dibayar perolehan BKP 10.960, dan pajak keluarannya yang telah dipungut itu masih 0. Dan Juni pajak yang dibayar seperolehan BKP-nya adalah 0, dan pajak keluarannya yang telah dipungutnya 10.700.000. Berdasarkan informasi di atas kan, ini kan kalau dihitung pajak lebih bayar dan pajak kurang yang dibayar PT Mikael Cookies pada tahun Januari sampai Juni 2014. Jawabnya di bulan Januari pajak keluaran sama dengan 3 juta, dikurang dari pajak masukan adalah 6 juta. Ya, PPN yang lebih bayarnya itu adalah 3 juta. Nah, pada bulan Februari pajak keluarannya adalah 7 juta dan pajak masukannya 6 juta.
PPN kurang bayarnya ada 1 juta dan kompensasi PPN. LB Januari 2014 ada 3 juta dan PPN yang harus dibayar yang lebih bayarnya ada 2 juta. Untuk bulan Maret dan seterusnya sampai Juni perhitungannya hampir sama seperti yang di atas. Jadi terima kasih sekian. Jadi terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang, mohon dikoreksi entar di komen, atau ada yang bertanya juga boleh di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam Indonesia. Ones on my shoes, so don't get geeked up. I get beat up. Tell that hoe I'm moving it, cause